apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa merasakan atau mendengar apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup atau yang berjalan di sekeliling daripada kuburan tersebut? Orang meninggal dunia itu cuma berpindah alam saja, dan yang hancur itu hanya jasadnya saja, ruhnya itu masih ada. Bahkan para ulama mengatakan di saat orang meninggal dunia itu ruhnya nanti merasakan, di saat mendapatkan azab dalam kuburnya, disiksa oleh malaikat munkar nakir, itu terasa. Dan termasuk dia akan mengetahui dengan kabar orang-orang yang dia cintai di masa hidupnya. Karena dikatakan setiap hari Senin, hari Kamis, amal-amal kita ini diberikan dengan orang yang kita cintai. Contoh, kita punya orang tua sudah meninggal dunia, Senin Kamis disetorkan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, setiap hari Senin, hari Kamis, amal kita disetorkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Kalau amal kita baik, Nabi senang, tersenyum, bahagia, didoakan agar istiqomah. Kalau amal kita tidak baik, Nabi sedih dan menangis, dimintakan ampun oleh Nabi agar diampuni umatnya. Jadi tetap merasakan dengan apa yang kita lakukan. Oleh karenanya ini menjadi motivasi dan cambukan bagi kita yang sudah punya orang tua meninggal dunia, yang kita mengaku cinta. Maka di saat beliau sudah meninggal dunia, maka berbuat baiklah, karena nanti amal kita akan diberikan kepada orang-orang yang kita cintai, termasuk yaitu orang tua. Di zaman Nabi pun Nabi mengetahui seperti itu. Bahkan orang-orang yang hidup dunia pun bisa merasakan, tapi itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah terjadi waktu Nabi lewat di salah satu kuburan, Nabi berkata, dua kuburan yang di depan ini sedang disiksa oleh Allah. Yang satu disiksa karena dia ini kalau kencing tidak pernah tuntas. Ini hati-hati nih yang laki-laki khususnya. Kalau kencing harus tuntas. Makanya kalau kencing itu ikuti sunnah Nabi. Kenapa Nabi mensunahkan kita untuk jongkok waktu kencing? Itu dokter pun sudah mengiyakan lebih bisa tuntas kalau kencing daripada yang berdiri. Kemudian kita disunahkan di samping jongkok kalau kencing itu dengan berdehem. Cuma jangan main gitu aja, ya. Kemudian maaf, kemaluan kepalanya itu ditekan-tekan sambil dipijat. Nah, ini disiksa karena kencingnya tidak pernah beres. Kemudian yang kedua ini disiksa karena dia sepanjang hidupnya suka namimah, ngadu domba orang, ya. Jadi memang ada orang-orang para aulia seperti itu. Cuma ingat, para aulia wali Allah itu tidak pernah diskon karomah. Tidak pernah diskon karomah. Karena dikatakan para wali Allah itu kalau sudah menambah karomahnya, itu malunya seperti malunya orang yang berzina. Nama wallahu a'lam bishawab.